teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Siva Nurmoldina di Learning Journal 6. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua di sini pada Learning Journal yang ke-6, Siva akan sedikit menjelaskan tentang wawancara, studi pustaka, dan data visual dalam film dokumenter. Kira-kira teman-teman semua udah tahu belum nih wawancara itu seperti apa sih? Terus studi pustaka dan data visual dalam film dokumenter. Nah, mungkin teman-teman udah pernah mendengar tentang wawancara, studi pustaka tuh kayak udah gak asing gitu ya. Cuman untuk lebih mengetahui itu tentang apa sih di dalam film dokumenter, tonton video ini sampai habis ya. Dari yang pertama yaitu menjelaskan tentang wawancara. Wawancara itu apa ya? Nah, kayak di sini Siva akan sedikit menjelaskan tentang wawancara. Nah, wawancara ialah ketika seorang interview ingin menggambarkan sebuah cerita dari subjek dan biasanya subjek ingin menggambarkannya. Wawancara merupakan salah satu elemen penting karena wawancara adalah inti dari sebuah film dokumenter. Dengan wawancara, kita dapat dengan mudah menyelingsir unsur-unsur produksi dalam film dokumenter seperti urutan aktualitas, grafis, animasi, dan narasi. Wah, ternyata dalam film dokumenter ini perlu banget adanya wawancara. Karena kalau kita tidak adanya wawancara, informasi apa yang ingin kita dapatkan gitu. Misalnya tentang berita, tentang reporter lainnya, dan film dokumenter lainnya. Tahun 2014 terdapat dua jenis wawancara, ada hard news dan adanya soft news. Nah, pada hard news yaitu wawancara yang secara konfrontasi adalah wawancara berita, biasanya dilakukan dengan duduk dengan sudut pandang yang kuat. Semua wawancara ini hampir semuanya direkam, jarang dilakukan siaran langsung. Nah, untuk soft news yaitu wawancara ini menampilkan subjek yang berbeda dari subjek untuk wawancara hard news seperti pemadam kebakaran yang telah menyelesaikan tugas yang heroik. Jadi perbedaannya kalau hard news itu tidak secara langsung, tapi kalau soft news itu secara langsung kejadiannya. Contohnya seperti kayak pembacaan berita di tempat itu biasanya udah ada skripnya. Tetapi kalau untuk soft news itu secara langsung, berarti kayak berita kebanjiran, terus berita tanah longsor ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi, literatur, dan bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber wacana yang berkaitan dengan pembuatan film dokumenter. Nah, dalam tahap ini materi yang dibutuhkan adalah tentang film dokumenter dan budaya konsumsi. Tadi kan dalam studi pustaka ada dua, ada budaya konsumtif dan juga ada associated picture story. Nah, untuk budaya konsumtifnya sendiri itu adalah dalam masyarakat modern yang konsumtif, objek-objek konsumsi yang merupakan komoditi tidak lagi sekedar memiliki manfaat atau nilai guna dan harga atau nilai tukar. Seperti dijelaskan oleh Marx, lebih dari itu objek konsumsi melambangkan status, prestis, dan kehormatan, nilai-nilai dan nilai simbol. Nah, nilai tanda dan nilai simbol yang berubah status atau prestis, ekspresi gaya, dan gaya hidup kemewahan dan kehormatan adalah motif utama aktivitas konsumsi masyarakat atau konsumen. Jadi dalam budaya konsumtif ini adalah
Berlebihnya itu untuk mencari sebuah data untuk sebagai referensi untuk pembuatan dalam film dokumenter. Yang ketiga yaitu data visual dalam film dokumenter. Nah, data visual ialah data yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dijadikan untuk bahan dalam pembuatan film dokumenter. Di mana dalam data visual ini, visual atau gambar yang dijadikan sebagai sumber informasi atau bahan dalam pembuatan film dokumenter yang dibuat oleh pembuat film, menghasilkan film yang berisi gambar, suara berdasarkan data yang faktual atau bisa disebut dengan media atau visual. Di data visual ini tadi sudah dijelaskan untuk studi pustaka atau data yang bisa dipakai dari wawancara atau observasi lainnya atau referensi dari yang lainnya. Kalau data visual ini berupa adanya audio dan juga adanya media lainnya. Data visual ini ada dua jenis. Yang pertama ada film dan audio. Film atau gambar hidup merupakan gambaran-gambaran dalam frame-frame yang diproyeksikan melalui lensa proyektor sehingga terciptanya gambar yang bergerak dalam suatu film atau video. Selanjutnya yaitu adanya film gerak bersuara. Media audio visual ini terbagi menjadi dua. Di antaranya yang pertama dilengkapi dengan peralatan suara dan gambar dalam satu barang atau unit. Yang kedua, media ini bersifat audio yang murni seperti video. Cukup sekian dari learning journal yang ke-6. Sampai ketemu di learning journal lainnya. Tetap stay tune ya di video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.